Terima kasih Tuhan Yesus untuk karena anugerah yang ada pada minggu pagi ini. Kami bersyukur dan beribadah, kami memuji dan menyembah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan saja. Sungguh Tuhan kami tak dapat membalas kita kasih kami kepada Engkau selain kami beribadah berbakti dan memberi hidup kami dengan apa yang dapat kami berikan. Saat ini Tuhan kami serahkan pelayanan kami, baik pelayanan musik, Sinas, multimedia, pelayanan, kesaksian, pemberi pemberitaan firman Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan, mencintai kami, urapi kami, layakan kami. Kami pemberian yang terbaik bagi kita. Nama Tuhan untuk memuliakan hidup kami berkati. Kami hanya memberikan Tuhan saja yang dapat kita tidak yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Namun
suatu kebetulan, tapi ini semua kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita datang memuji dan bersama. Saya mencoba kita semua kaki berdiri. Kita makan satu pujian penyembah, pujian yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur, amin. Buang makanan
kekuatan yang bisa ada di tempat ini semua karena kemurahan dari Tuhan. Terima kasih ya, kami mau bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang Kau ada, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Roh Kudus. Karena kami tahu Kau yang mengampunkan kami. Kami lemah, kami tak berdaya. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan memimpin dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Menyatu oleh Tuhan Yesus. Ya Yesus. Amin, benar Yesus. Benar Yesus. Kami dapat tertuju kepada Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini. Dan Tuhan juga akan memberkati setiap perinduan dan pergumulan kami, harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Kami buka ibadah kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang ada, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Maksudnya tidak semua orang bisa berada di rumah Tuhan. Baik kita masih mau memuji Tuhan, kita merasa pujian masuk ke ruang yang bersyukur. Bersuka bila bila nyanyi bersama.
bersaksi, saya teruskan. Kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan. Kalau belum ada, biar kita mau bersaksi melalui pujian. Untuk kaum pria kita bisa bersaksi melalui pujian. Saya persilakan turun semua di atas.
di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, percaya bagiku menerimmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu.
Haleluya Tuhan. Besar nama-Mu Tuhan, Engkau memanglah yang kami puji, kami sembah ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan untuk membawa semua kasih dan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami hanya manusia lemah Tuhan, manusia tidak berdaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ya segala pujian penyembahan kami itu naik di hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Sebut kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Lembutkan hati kami ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Waktu, kesempatan yang ada Tuhan masih berikan kepada kita hari ini untuk kita bersekutu, kita beribadah, kita melayani. Tak ada kata yang lebih selain daripada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja di dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum saya membaca beberapa ayat Alkitab, saya memberitahukan kepada kita semua bahwa firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tritunggal. Katakan bersama, Tritunggal. Saya sempat share beberapa pengertian di grup Vision tentang Tritunggal ini karena saya tahu bahwa inilah yang Tuhan inginkan untuk kita dengar dan kita pelajari. Mengapa? Karena ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang datang baik dari literat orang Kristen maupun terlebih orang yang di luar Kristen. Banyak pertanyaan tentang prinsip-prinsip keimanan kita sebagai orang percaya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus tuduhan-tuduhan kepada keimanan kita yang melemahkan atau meresahkan kehidupan kekristenan kita. Oleh karena ayat-ayat firman Tuhan atau Alkitab yang suka dibolak-balik atau diserongkan, sehingga ada pertanyaan, kalau Yesus Tuhan kenapa dia harus berteriak di kayu salib? Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku, kata Yesus. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus berteriak seperti itu? Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa malaikat harus membantu, memberikan kekuatan kepada dia pada waktu dia berdoa di taman Getsemani? Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus dibantu oleh malaikat? Dan kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu kalau bukan musim buah ara? Ada itu kisah di dalam Injil. Yesus merasa lapar dan dia ingin makan buah ara dalam perjalanan. Tetapi ketika dia dapatkan pohon itu tidak berbuah, kemudian Yesus mengutuk pohon itu. Padahal memang umumnya orang tahu bahwa itu bukan musim berbuah. Dan juga pertanyaan-pertanyaan, kenapa Yesus harus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ada murid yang berjawab, oh engkau Elia, oh engkau Nabi yang akan datang. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus harus menanyakan tentang dirinya kepada murid-muridnya? Atau apa kata orang tentang dirinya? Itu sering muncul ya kalau saudara suka melihat di medsos. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan, kenapa Yesus harus mati kalau dia adalah Tuhan? Dan banyak hal lagi. Manusia kok dijadikan Tuhan? Tuhan kok diutus? Kristen itu penyembah patung dan sebagainya. Bahkan yang terakhir adalah Tuhan orang Kristen kok ada 3. Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, penyesatan berseliweran ya di YouTube dan di medsos, di TikTok dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang Kristen kita tidak paham
keimanan kita, kita bisa saja lemah dan bisa saja murtad. Ya, bisa saja murtad. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat-ayat yang perlu kita bacakan bersama pada pagi ini di Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat, bahwa Allah kita itu esa, bukan 3. Saudara boleh menemukannya di situ. Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Bukan 2, bukan 3 dan apalagi lebih daripada itu. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Maleakhi pasal 2 ayat 15 berkata di situ. Mari kita baca bersama 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang kamu kehendaki? Sampai situ aja dulu ya, bagian awalnya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ada kita hanya 1 ya, tidak 2, apalagi 3. Terus di dalam Markus pasal 12, Markus 12 ayat 29. Mari kita baca Markus 12 ayat 29. 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, ini yang ngomong adalah Yesus sendiri, bukan para nabi yang lain, bukan di perjanjian lama, tetapi Yesus sendiri yang berkata demikian. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Sudah dapat? Kita baca bersama. 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, 2, 3. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi penantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bahkan masih ada ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang keesaan Allah kita, bahwa Tuhan kita ini hanya satu. Ada pujian yang berkata begini, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Tetapi saudara-saudara, tidak mudah sekali karena sejak dari abad keempat tokoh-tokoh gereja kita terus membahas tentang Trinitas atau Tritunggal ini. Boleh dikatakan bahkan sampai dengan sekarang ada beda-beda sedikit kata, tetapi intinya sama. Beda-beda sedikit kata, tetapi intinya sama, bahwa gereja baik Katolik Roma maupun Kristen Protestan dan karismatik, kita semua memiliki satu paham yang sama, yaitu tentang Allah Tritunggal. Ya. Kita memiliki doktrin yang sama tentang Allah Tritunggal. Jadi pengertian Tritunggal itu bukanlah sesuatu barang yang 3 kemudian dibuat jadi 1, atau sebaliknya, bukanlah sesuatu barang yang jumlahnya 1 terus dibagi 3, bukan. Ya. Pengertian Tritunggal bukan seperti itu. Tetapi pengertian Tritunggal adalah bagaimana cara Allah, seperti apa cara Allah menciptakan manusia, dan cara Allah menyelamatkan manusia dalam ketritunggalannya. Bukan satu barang dibagi jadi 3, bukan 3 barang kemudian digabung jadi 1, bukan. Tapi bagaimana cara Allah menciptakan manusia, dan bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia dengan prinsip ketritunggalannya. Itu Tritunggal yang dimaksud dengan Tritunggal. Nanti
Di dalam hal penciptaan, di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, kalau saudara kita temukan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25, beberapa ayat saja yang saya bacakan ya. Berapa ayat? Atau kita baca dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 5. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Terus kemudian di ayat yang terakhir, dan jadilah demikian. Jadilah pagi dan jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari yang kedua. Dan seterusnya, semua itu hanya dikatakan atau hanya diciptakan dengan perkataan, hanya dengan berfirmanlah maka tumbuh-tumbuhan jadi, berfirmanlah maka burung-burung di udara jadi, berfirmanlah maka segala binatang melata jadi. Tetapi untuk Allah menciptakan manusia tidak sama. Jadilah manusia, tidak begitu, berbeda. Khusus untuk manusia itu Allah menciptakan dengan cara yang tidak sama. Coba kita baca ayat 26 ya, ayat 26 Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kata kita di situ ya, itulah artinya Tritunggal. Saya tidak mau katakan jamak ya, walaupun itu adalah pengertian jamak kata kita itu, tetapi saya mengatakan itu Tritunggal. Jadi Allah menciptakan manusia itu melibatkan seluruh keberadaannya, seluruh eksistensi yang ada dalam diri Allah diciptakanlah manusia itu. Mengapa manusia itu bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi kata Allah menurut gambar, menurut rupa kita, berkata dia, menurut citranya Allah. Makanya tidak hanya disebutkan saja, tetapi melibatkan seluruh eksistensi. Contohnya apa sih saudara-saudara? Misalnya ada orang yang membuat sebuah karya, ya, apakah itu kerajinan tangan atau lukisan yang begitu berharga, bernilai, dan itu harganya mahal, oleh karena dia telah melibatkan seluruh eksistensi yang ada di dalam diri dia, sehingga lahirlah karya itu. Waktu dia curahkan, tenaga dia curahkan, keterampilan, skill dia curahkan, bahkan uang pun, daya pun dia tuangkan, seluruh eksistensinya dia tuangkan untuk karya itu. Itulah manusia. Kita manusia diciptakan dengan seluruh eksistensi Allah. Bahkan terakhir di pasal yang kedua ayat yang ke-7, Allah mengembuskan rohnya, nafasnya ya, kepada debu tanah yang sudah dibuat oleh Allah dalam bentuk dia sendiri, dalam rupa dia sendiri, sehingga menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang seluruh eksistensi Allah ya, itu tertuang untuk menciptakan manusia. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak batasi manusia, bumi ini hancur oleh manusia. Karena seluruh eksistensi Allah ada di dalam diri kita. Ya. Hancur dunia ini. Karena Alkitab katakan, sejak manusia membangun menara Babel, dikatakan apapun mulai dari saat ini yang dipikirkan oleh manusia akan terjadi. Kamu tidak tahan hancur. Itulah Tritunggal, Trinitas Allah yang ada juga di dalam diri kita. Kemudian ya, tentang hal penyelamatan, itu tentang hal penciptaan. Saya memberikan pengertian tentang Tritunggal itu. Di dalam hal itu tadi, di dalam hal penciptaan. Jadi kita diciptakan dengan begitu sempurna oleh Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal.
dalam dunia. Ini Tritunggal. Oh bukan Dwi. Bukan Tri itu Dwi. Tunggu dulu, belum ada kelanjutannya ya. Jadi ketika Kristus diutus berarti ada yang mengutus. Ini pun dipersoalkan. Ya. Kalau Kristus itu diutus berarti ada yang mengutus. Yang mengutus itu umumnya lebih besar yang diutus daripada yang diutus. Kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Firman itu adalah manusia, telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum dunia diciptakan, firman itu sudah ada. Jadi memang betul Yesus diutus, tetapi sebelum pengutusan dia sudah ada. Kok bisa yang diutuskan adalah fisiknya secara manusia, tetapi hakikatnya sebagai Allah sudah ada sejak dunia, ya, sebelum dunia diciptakan. Hakikat kealahannya dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, tetapi fisiknya, casing manusia dalam bentuk manusia baru diutus 2000 tahun yang lalu. Paham ya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti Bapa dalam hal penyelamatan, sama seperti Bapa. Ayat Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 21. 23. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Jadi ya memang betul Yesus diutus, iya diutus. Tetapi ada juga yang lain mengatakan untuk menghindar daripada tuduhan karena tidak bisa menjawab. Enggak, Yesus tidak diutus. Enggak, dia memang Yesus katakan dia diutus loh. Tetapi ingat, dia diutus dalam kemanusiaan dia. Tetapi hakikat sebagai Allah dia sudah ada jauh sebelumnya, sebelum dunia diciptakan. Dan setelah Yesus akan naik ke surga, ini Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat 7. Coba saya lihat, kita baca dulu Yohanes 16, kita buka. Kita perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Yohanes pasal 16 mulai ayat 12 aja. Mulai ayat 12. Yohanes pasal 16 mulai ayat 12. 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ini kata Yesus ya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya kalian belum bisa ngerti. Ini dia ngomong kepada murid-muridnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu belum bisa ngerti. 13. Tetapi, baca bareng ya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Terus ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, aku akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengutus pribadi Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dan setelah Yesus Kristus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Inilah Tritunggal. Haleluya. Jadi proses keselamatan itu sifatnya itu bertahap. Tidak langsung
indah dan begitu sempurna, dan merupakan satu karya yang sementara terjadi kepada gereja saat ini, di mana Roh Kudus terus mengajar kita, mengingatkan kita, membimbing dan menuntun kita, karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita sebagai salah satu pribadi daripada Tritunggal Allah itu, untuk membawa kita di dalam segala kesempurnaan iman. Yesus sudah bilang, saat ini kamu belum bisa menanggungnya, belum bisa paham, tapi nanti ketika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus itu kepada kamu. Dia akan mengajari kalian banyak hal. Roh Kudus datanglah tiap hari. Lupa saya tuh. Datanglah. Tahu gitu? Bapak Ibu saudara-saudara, inilah berbicara tentang Tritunggal, berbicara tentang pengutusan Roh Kudus yang merupakan bagian yang akan menyempurnakan gereja Tuhan di dalam hal pengenalan akan Dia. Cuma ada yang bertanya, ya tapi kan Tritunggal nggak ada di dalam Alkitab. Memang betul, coba saudara cari kata Tritunggal, nggak ada di dalam Alkitab. Buktikan mana ayatnya, nggak ada Tritunggal di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang bapak sementara duduk di teras. Kemudian ada tetangga yang anak-anak tetangga datang lari-lari sambil menangis teriak-teriak, sambil terisak-isak. Dia bilang kepada bapak itu yang adalah tetangganya, Papa, kenapa Papa berdarah-darah, Mama kenapa? Sama dengan Papa juga diikat. Ada apa? Ya, ada orang tak dikenal. Ada apa? Ya, uang kami, motor kami dibawa. Apa yang ada di dalam pikiran tetangga ini? Kalau ada di dalam pikiran saudara apa? Telah terjadi apa? Apa yang telah terjadi? Perampokan. Apakah anak itu menyebut perampokan? Enggak, anak itu sudah cerita, mama papa diikat, ya luka. Ada orang tidak dikenal datang, harta benda dan segalanya dibawa. Menyimpulkan terjadi perampokan. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian pun Tritunggal tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi dari semua yang kita baca di dalam Alkitab tersirat tentang Tritunggal yang begitu jelas, tidak tersurat, ya, tidak tertulis secara eksplisit atau secara gamblang, tetapi tersirat di dalam pernyataan-pernyataan Alkitab. Apalagi yang dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ini adalah formula sakral Tritunggal pada sakramen baptisan. Matius pasal 28 ayat 19. Ini kata Yesus sendiri. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya. Tritunggal memang tidak tertulis secara gamblang, secara eksplisit, tetapi sangat tersirat jelas di dalam Alkitab. Dan bapak-bapak gereja kita terdahulu telah mengambil satu kesimpulan, membuat satu doktrin di dalam Kekristenan, bahkan di dalam Katolik, kita memahami dan meyakini Allah Tritunggal. Haleluya. Ya, jangan kita bingung dengan percaya Allah kalian tiga. Jangan bingung Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Dan tidak perlu kita bingung. Sebagai pembelajaran bagi kita sebagai orang Kristen, ketika kita mendengarkan tentang pembelajaran yang singkat berkenaan dengan Tritunggal ini, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara, dan apa yang menjadi satu peringatan kepada kita? Kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu banyak firman Tuhan, harus banyak belajar tentang firman Tuhan.
Kalau kita tidak banyak belajar tentang firman Tuhan, kita tertipu, kita bisa tersesat. Oh iya, bisa tersesat. Enggak lah, saya kan kuat, saya kan setia. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia pertama Adam dan Hawa, khususnya Hawa, menjadi satu contoh yang sangat jelas tertipu dan ditipu, dipermainkan oleh ular di Taman Eden. Ya, kita berkata mungkin kita tertipu karena apa? Hawa tidak tahu banyak firman, yang tahu banyak firman adalah Adam. Karena perintah jangan makan buah yang ada di tengah taman itu Hawa memang belum ada, baru ada Adam. Tetapi gak mungkin Adam tidak pernah cerita sama Hawa, pasti dia pernah cerita. Mau cerita sama siapa? Mau cerita sama monyet? Hanya mereka berdua di taman. Ya, nah mungkin pasti Adam sudah banyak bercerita tentang pengalaman pribadi dia tentang Hawa. Karena juga kan Hawa ngomong. Coba saudara baca di situ, bukan Hawa bilang, nggak tahu. Nah, ngomong kok Hawa. Ya, katanya nanti mati. Terus kan ular bilang enggak. Akhirnya Hawa udah pernah tahu. Coba baca kitabnya. Oh enggak, kata ular. Tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya, mulai dia meragukan, ya, mulai dia didoktrin oleh si ular, ya, mulai dia itu diajari oleh si ular, oleh iblis, dan lama-kelamaan dia goyah imannya, lama-kelamaan dia itu nurut kepada ular itu, lama-kelamaan buta mata hatinya, buta matanya, dan kemudian dia melihat buah itu enak, indah, sangat menarik, dan akhirnya dia makan. Dan kemudian kalau kita berkata, ketika dia makan, dia tidak makan sendiri, dia bawa pulang sama lakinya. Ya, mungkin ada bilang, baik, kenapa kau makan itu? Dia bilang, enak tahu. Tidak boleh. Kamu tuh bodoh. Saya mungkin kalau mau melihat dengan imajinasi saya, mungkin pasti hal itu terjadi. Nah, mungkin juga Adam langsung, mari saya. Nah, mungkin pasti Adam juga menolak untuk dibagikan itu. Tetapi mereka terjadi argumentasi di taman itu, dan akhirnya Adam kalah. Adam nurut. Ya, memang kadang-kadang suka sih presiden. Kadang-kadang nurut karena adu argumentasi. Ya. Nurut akhirnya. Ketika Adam terima dan dia makan buah itu, barulah kemudian terjadi sesuatu. Mata mereka berdua terbuka dan sadar. Memangnya tadi mata mereka tertutup? Enggak juga. Ya, mereka terbuka. Tetapi yang terbuka di dalam diri mereka itu adalah kemanusiaan mereka. Di mana akhirnya mereka tahu mereka telanjang, mereka nggak pakai baju. Selama ini mereka juga memang telanjang, tidak pakai baju. Tapi mereka tidak menyadarinya dan mereka tidak merasa malu. Tapi sekarang mereka sadar dan mereka merasa malu. Bahkan lebih daripada itu ada rasa takut, ada khawatir, ada rasa cemas, dan mereka lari dan bersembunyi di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, mari Alkitab katakan kalau Adam dan Hawa, manusia pertama, bisa ditipu, bisa dibodohi, bisa disesatkan oleh kuasa gelap dan kuasa jahat, tidak memungkinkan, tidak menutupi kemungkinan bahwa kita pun bisa. Itulah sebabnya mari kita belajar firman Tuhan, mari kita kenali Tuhan supaya jangan sampai kita tersesat. Haleluya. Ya, berjaga-jaga kan kata firman Tuhan. Menjadi pembelajaran tentang Allah Tritunggal ini, karena Allah telah menciptakan kita sebagai ciptaan yang mulia dan melibatkan seluruh eksistensi keberadaan Allah, menjadikan saya dan saudara manusia. Maka Alkitab katakan dalam 2 Petrus pasal 1
Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal 1. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca bersama 2-3 ayat 5. 2-3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menambah-nambahkan di dalam diri kita ini? Artinya hidup kita ini tidak bisa menetap seperti saat itu saja, tetapi kita walaupun sedikit harus bertambah di dalam iman, harus bertumbuh di dalam iman. Setidaknya kita tetap kuat di dalam segala kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Allah telah menciptakan kita dengan melibatkan seluruh eksistensi, dengan melibatkan seluruh keberadaannya yang disebut tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan kita ini ciptaan biasa, makhluk yang biasa. Kita mempunyai akal, kita mempunyai pikiran, kita punya perasaan, dan kita tahu bagaimana enak tidak enaknya hidup ini. Alkitab katakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa yang sudah ada, menambahkan dari apa yang sudah ada. Ayat yang selanjutnya dikatakan ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nggak gampang ya. Terus ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat yang kita bacakan tadi ada di dalam hidup kita, karena kita menyadari bahwa hidup saya dan saudara terlibat segala eksistensi Allah, ketritunggalan Allah ada di dalam hidup kita, dan kita tidak mau berdiam diri, tetapi kita mau berusaha apapun masalah, apapun tantangannya. Karena ayat 9 berkata, kita baca bersama ayat 9, kita baca bersama 2-3. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita pastikan bahwa kita mendapatkan sesuatu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Bahwa kita harus lebih banyak belajar tentang firman Tuhan. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Tidak berhenti untuk belajar. Tidak berhenti untuk belajar supaya kita tidak disebut sebagai Kristen KTP, Kristen yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi kita disebut Kristen yang memiliki kebenaran firman yang dapat membuat kita berdiri teguh dan kuat ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Kita menyadari kita punya tanggung jawab. Oleh karena seluruh eksistensi Allah ada di dalam hidup kita, ketika kita diciptakan melebihi dari segala makhluk yang lain. Alkitab mau supaya kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman, menambahkan kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, dan seterusnya. Oleh karena apa? Kita mau membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Seperti Yesus
Itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Sekali lagi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta dalam jalanku, dalam jalan, haleluya, sampai ke surga. Yesus kita akan berdoa. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Firman-Mu terangi hidup kami, jalan dan langkah kami. Biarlah Tuhan di hati kami ada benih ilahi, yaitu kerinduan untuk kami terus mencari Engkau, untuk kami meresponi akan firman Tuhan, untuk kami mau tanggap dengan panggilan-Mu, dengan pilihan-Mu atas hidup kami. Karena Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mau membangun relasi dengan manusia. Secara nyata Engkau datang melalui tokoh-tokoh Alkitab kami, melalui Nabi Nuh, melalui Abraham, melalui Musa. Setelah nyata, secara nyata Engkau datang untuk mencari dan menemukan kami. Karena kita berkata, bukan kamu mencari aku yang memilih aku, tapi akulah yang mencari dan menemukan kamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau meresponi Allah, kami mengangkat jiwa kami di hadapan-Mu, kami mau bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya.
Kita diingat pujian sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau yang kita akan bersama. bersukacita karena Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Dan ini untuk petugas minggu depannya. Dan minggu depan itu kita sudah masuk di minggu pertama, minggu perjamuan suci, tanpa terasa ya sudah masuk bulan 4. Bapak Ibu Saudara, besok Lebaran. Bagi yang mau Lebaran silakan, mau bersilaturahmi silakan, bagi yang mau hijrah juga silakan. Ya, manfaatkan baik-baik. Dan yang sudah duluan liburan, karena mungkin besok ada keluarga yang mau sibuk-sibuk, hari ini nggak ada, ya
Tuhan memberkati. Ada beberapa yang memanfaatkan hari ini karena ini adalah hari untuk tancap gas terakhir. Ya, untuk bisa mendapatkan apa yang masih bisa didapatkan besok harinya. Ya, Tuhan tolong dan Tuhan sertai hidup kita semua. Itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak ada yang lain. Hari Sabtu seperti biasa doa dan latihan jam 7 malam yang selalu biasanya diingatkan. Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang keluarga Pak Budi yang ada, keluarga Angelita juga ada, Michelle juga sama bapaknya juga ada, kecuali anaknya ada, ya. Keluarga Bapak Dato juga nggak ada yang separuh, ada yang masih di PNS karena masih liburan, ya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nanti kalau seandainya ada sesuatu yang akan kami beritahukan, diumumkan, bila ada masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu Saudara, nanti kami taruh di dalam grup. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita manfaatkan hari libur di awal besok dan beberapa hari ke depannya sesuai dengan rencana dan kebiasaan masing-masing. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan dan kita akan bagi kita Tuhan. Sertai kami Tuhan sampai ke tempat kami masing-masing Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam
Tuhan Tuhan berkati semua anak kami yang dekat maupun di jauh Tuhan, masyarakat